Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah Poco M6 Pro, ponsel yang kita tunggu kurang lebihnya di 3 atau 4 harian. Ini kita belinya ikutan flash sale kemarin di harga 2.800.000 kembali Rp1.000, tapi itu harga flash sale. Kalau nggak flash sale harganya 3 juta kembali Rp1.000. Nah, buat tampilan boxnya sih ini sama persis dengan Poco X series kemarin, misalnya X6 dan juga X6 Pro. Dan buat bagian belakangnya di sini ada beberapa keterangan buat poin sellingnya, misalnya dari spesifikasi unggulan, layar, baterai, kemudian kamera, dan juga chipset atau performanya. Dan yang kita beli ini adalah buat varian warna biru. Langsung aja kita unboxing sama-sama. Mari kita lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Dapat tagline pokoknya beraksi, box pembatas, dan kita lihat isinya. Nah, kita dapat SIM ejector, stiker buku panduan, dan juga buku garansi. Ada jelly case yang udah ngedove kayak gini ya, warnanya udah nggak transparan. Lalu ponsel dari Poco M6 Pro, USB Type-C, adapter charger sebesar 67 Watt. Kita lepas terlebih dahulu. Oke, inilah tampilan dari Poco M6 Pro. Buat tampilan desainnya tentu ini menurutku familiar banget, mirip dengan ponsel ini. Cuman buat lubang kamera atau frame kamera, ini bultannya lebih gedean di ponsel Poco M6 Pro. Nah, ini di bagian sampingnya terdapat branding Poco, kemudian ada keterangan 64 megapiksel OIS. Ini sih bisa dibilang ya cukup mirip-mirip lah dengan Poco X6 ataupun Infinix Note 30 buat setup kameranya. Dan di bagian belakang atau di bagian bawahnya di sini buat finishingnya warnanya berbeda. Di bagian samping kiri ini ternyata framenya pakai warna hitam ya, ada tombol power, kemudian ada tombol volume. Di bagian atas terdapat lubang mikrofon, ear blaster, lubang speaker, dan juga jack audio 3,5 mm. Di bagian kiri di sini terdapat lubang SIM tray dan tentu bisa menampung 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Lalu di bagian bawah di sini terdapat lubang mikrofon, port USB Type-C, dan juga 1 buah lubang speaker. Tampilan awal ponsel ini pakai sistem MIUI. Sambil kita tunggu setup awalnya selesai, kita coba kalau dipasangin pakai soft case hitam bawaannya ya. Tampilannya kayak gini. Jadi punya dual tone warna, hampir mirip dengan Poco X6 kayak gini tampilannya kurang lebihnya. Kalau dipasangin softcase kayak gini tentu makin kelihatan bagus ya, karena nggak mudah kotor buat backdoornya. Dan kalau nggak kita pakein softcase bawaan, ini mudah banget ninggalin sidik jari nih. Nah, ya kan kelihatan buat bekas sidik jari saya di sini. Dan lanjut buat setupnya. Oh ya, ini buat backdoornya tentu masih pakai backdoor berbahan plastik. Ini udah cukup solid sih, nggak kerasa kopongnya. Cuman ya ini, cuman diketok-ketok langsung ninggalin banyak banget sidik jarinya nih. Bukannya kotor, tapi ya emang bahan plastik. Kemudian backdoor yang warnanya mengkilap atau warnanya glossy emang mudah banget ninggalin sidik jari. Dan ini buat tampilan awal Poco M6 Pro sebelum kita ubah buat wallpaper ataupun buat setting-setting lainnya. Dan kita lihat terlebih dahulu buat aplikasi bawaan ini masih banyak banget. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, aplikasi bawaan ada di kisaran 19 aplikasi, dan kita lihat terlebih dahulu buat aplikasi atau memori sistem yang udah kepake. Dan bisa kalian perhatiin ya, buat sistemnya ini udah kepake di 27,6 GB. Kita lihat terlebih dahulu, ternyata buat aplikasi dan data lainnya itu ada di 4,7 GB atau 4 GB 700 MB. Dan buat sistem dan juga berkas asisten ini kurang lebihnya ada di 23 GB. Dan bisa kalian perhatiin juga ini buat OS-nya pakai Android versi 13, MIUI-nya versi 14. Dan masih menggunakan patch keamanan bulan Desember 2023 kemarin. Oke, kita mau siapin terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai buat tes benchmark dan juga lihat lebih detail buat spesifikasi dari ponsel Poco M6 Pro ini. Oke, sekarang ini udah selesai buat setup dan juga install beberapa aplikasinya. Dan yang pertama tentu di bagian layarnya terlebih dahulu. Buat layarnya ini spesifikasinya udah sangat menggiurkan banget sih, apalagi buat Poco M6 Pro. Ya, lebih tepatnya buat seri M, ini menurutku varian tertinggi dan tergila buat Poco M series selama saya review ponsel dari Poco M series. Karena buat layarnya selain menggunakan panel AMOLED, ini buat bezel bagian atas, kanan, kiri, dan juga bawah ini udah terbilang sangat mantep banget. Bahkan ini buat bezelnya lebih tipis dibanding ini ya, Infinix Note 30 Pro, dan nanti bakalan kita komparasiin di next videonya. Dan yang saya suka buat layarnya ini udah punya sensor stick jari di dalam layar, jadi nggak cuman panelnya aja yang meningkat, tapi buat keamanannya udah berpindah di dalam layar semua. Kita coba buat sensor wajahnya ini. Oke, udah selesai, langsung kita tes buat sensor stick jarinya apakah fast respon atau respons banget atau enggak. Nah, mantep nih, udah tergolong cepet.
ya, mantap nih. Sensor sidik jari di dalam layar udah terbilang responsif banget. Sekarang buat sensor wajahnya. Oke, mantap ya. Lalu gimana kalau kita pakai buat nonton konten video di YouTube? Langsung kita tes. Mari kita lihat sama-sama gimana kualitasnya kalau kita pakai nonton konten di YouTube. Nah, ini buat kualitas warnanya sih menurutku ini udah tergolong bagus, atau bisa dibilang bagus banget sih buat harga 2-3 juta rupiah. Dan kita lihat buat resolusinya dan juga pemutaran bisa nyampe apa. Nah, buat pemutaran ternyata cuma mentok resolusi 2K 1440p 60 fps, dan ini belum support buat konten HDR-nya. Buat kualitas audionya ini udah mantap banget, dual speaker atau lebih tepatnya speaker atas dan juga bawah ini udah balance. Baik itu buat stereo speaker, volume ataupun bassnya ini udah seimbang. Saya suka banget buat audio dari Poco M6 Pro ini. Dan info detail spesifikasi, ponsel ini punya RAM sebesar 8GB, buat virtualnya ini di 4GB. CPU-nya pakai Helio G99 Ultra, octa-core max 2,2 GHz, dan tentunya punya memori internal yang udah lega banget di 256GB. Dan buat RAM-nya ini pakai LPDDR4X dan tentunya udah pakai sistem UFS. Dan buat CPU throttlingnya ini mantep banget karena hijau semua, stabil di ponsel Poco M6 Pro. Dan buat Antutu benchmark tadi udah kita tes pakai Antutu versi 10, dan skornya itu menurutku ya standarnya chipset Helio G99. Ya, ini skornya di 443 ribuan poin. Dan kalau nggak salah itu yang ditingkatin buat kinerja kameranya. Nah, ngomongin soal kamera, ponsel dari Poco M6 Pro ini masih menggunakan resolusi kamera selfie sebesar 16 megapiksel. Sedangkan buat ketiga kamera di bagian belakang ini yang saya suka, selain kamera utama pakai 64 megapiksel, udah punya sistem OIS. Ponsel ini juga punya 8 megapiksel buat kamera ultrawide dan 2 megapiksel buat kamera dukungannya. Dan bisa kita perhatiin lagi, ini buat kamera selfie-nya pakai 64 megapiksel OmniVision OV64B40. Kemudian buat kamera selfie-nya juga spesifikasinya sama persis dengan Poco X6 yang udah kita review kemarin. Langsung aja kita lihat buat tampilan menu kameranya. Nah, ini buat tampilan awal di kamera Poco M6 Pro ini menyediakan kamera ultrawide atau resolusi, bukan resolusi tapi ini ya, buat apa sih namanya, angle-nya lebih luas di 0,6 kali, kemudian ada 2 kali buat optical zoom-nya. Dan kalau kita lihat di bagian atas di sini ada menu HDR otomatis, garis bantu, timer, tilt shift, watermark, dan kita lihat buat watermarknya ya sama seperti Poco X6, ada mode bingkainya. Ada juga ini mode beruntun dengan timer. Sekarang kita lihat di bagian paling samping ini ada mode Pro, dan ini buat fotografinya ya. Kita cek buat videografi apakah bisa. Ya, mantep nih. Ponsel 3 juta sekarang bisa punya menu ini, kamera Pro, atau lebih tepatnya buat perekaman video Pro. Keren banget nih. Kalau dulu tahun 2003, 2002 itu ya susah nyari ponsel yang udah punya mode perekaman Pro kayak gitu. Dan buat mode dokumen juga ada kamera ultrawide, kemudian mode perekaman video. Kita cek ini resolusi kamera belakang cuman mentok di 1080 atau Full HD+. Buat kamera depannya ini sama ya, cuman 720 nyampe 60 fps. Begitu juga buat kamera belakang bisa nyampe 60 fps. Kemudian di mode foto tadi udah, kamera selfie ini cukup luas buat jangkauannya atau angle-nya. Ada mode potret, dan kita lihat buat bukaannya ini mentok nyampe f.1 atau f1. Dan kamera belakang ini mode potretnya juga sama di f1. Kemudian ada mode malam hari, bisa pakai kamera ultrawide, dan kamera selfie-nya ada juga buat mode malam hari. Di mode lainnya di sini ada 64 megapiksel panorama, film pendek, gerak lambat. Kita cek buat gerak lambatnya nyampe berapa fps nih. Buat gerak lambat atau slow motion cuman di 720 120 fps, gak bisa 260 ya. Dan sekarang ini kita cek buat multi touch-nya dapat berapa banyak sentuhan yang bisa kedeteksi di ponsel Poco M6 Pro. Ponsel ini bisa menjangkau hingga 10 sentuhan, mantap banget nih. Dan sekarang kita lihat buat sensor-sensornya. Yang pertama tentu kita lihat apakah ada NFC, mantap nih. Udah ada fitur NFC dan tentunya ada IR Blaster. Selanjutnya kita lihat buat sensor lainnya pakai aplikasi Sensor Box. Ini udah komplit semua, sensornya ada semua nih, sensor cahaya, orientasi, sensor giroskop, dan juga magnetik. Kita lihat buat giroskopnya, ini udah pakai giroskop hardware, dan
vendornya pakai giroskop ST. Dan buat baterainya ini pakai 5000 mAh dengan pengisian super ngebut di 67 watt. Dan buat konten selanjutnya tentu kita mau bikin konten gaming test, dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan, saya saranin buat ngaktifin icon notifikasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, atau bisa juga like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian ya. Jadi buat video kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.